terkasih, dalam doa Bapa kami disebutkan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sumber kejahatan itu tak lain berasal dari iblis. Karena itu, Tuhan mengajarkan seluruh umatnya untuk berdoa dan meminta perlindungan padanya, agar kita dibebaskan dari orang dan segala yang jahat, sebab Ia adalah gembala yang setia dan tak akan meninggalkan domba-dombanya. Percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan tu dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Dan tema kita hari ini adalah terlepas dari orang-orang jahat. Mari kita berdoa supaya firman Tuhan hari ini benar-benar membebaskan kita dari orang-orang yang jahat. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami percaya hari ini akan janji-Mu bahwa Kau akan melepaskan kami dari orang-orang yang jahat dan berlaku tidak adil kepada kami. Biarlah hari ini oleh firman-Mu, kami hari ini disembuhkan, dipulihkan, dan dibebaskan dari semua intimidasi dan yang bukan rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami katakan hari ini, amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Mari kita baca ayat selanjutnya 2 Tesalonika 3 ayat 2, demikian firman Tuhan. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Nah ini doanya Paulus ya. Karena Paulus merasa ada orang-orang yang menghalangi rencana Tuhan dalam kehidupannya ya. Tapi Tuhan menyertai Paulus dengan luar biasa ya. Nah puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini Paulus sudah memberikan gambaran kepada kita bagaimana situasi, tantangan, kesulitan, dan ancaman harus dihadapi oleh Paulus dalam membawa berita kebenaran firman Tuhan. Dan dalam pelayanannya, bahwa Paulus menghadapi para pengacau dan orang-orang yang jahat. Iya. Betapa sulitnya waktu itu ya Paulus menghadapi gitu ya. Nah, sebab bukan semua orang yang akan beroleh iman. Artinya, tidak semua orang yang mau terbuka, rendah hati, dan siap untuk mau menerima anugerah yang dari Tuhan dan percaya kepada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Amin. Nah, oleh karena itu, Paulus menyadari betul betapa pentingnya dukungan doa dari saudara-saudara seiman. Wah, luar biasa ya. Kita perlu dukungan dari saudara-saudara seiman ya. Benar. Nah, seperti firman Tuhan beroleh kemajuan, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Karena Paulus sudah membuktikan bahwa melalui doa-doa dari saudara seiman yang sepakat dan sehati dapat mendukung, menopang, dan mengcover pelayanan Paulus dengan timnya. Iya betul, sangat perlu ya doa dari saudara-saudara seiman. Jadi doa itu seperti mengcover, menjaga gitu ya. Demikian juga dengan kita sebagai orang beriman, kita harus memiliki belief system atau sistem keyakinan bahwa
melalui doa orang-orang percaya yang sepakat dan sehati. Amin. Disitulah ada kuasa dan otoritas untuk melepaskan kita, kota kita, dan bangsa kita dari pengacau dan dari orang-orang yang jahat. Amin. Nanti benar ya, ada kuasa Ada doa kuasa sepakat doa ya. sepakat. Jadi ketika kita sepakat, maka Tuhan akan memberikan satu kemenangan ya. Amin. Jadi doa sepakat berkuasa untuk membuka pintu-pintu pertobatan, pintu-pintu penginjilan, anugerah, mujizat, pemulihan, dan kemenangan bagi kita, kota kita, dan bangsa kita. Kemudian doa sepakat juga berkuasa untuk menerobos semua rintangan dan penghalang yang bertahun-tahun menghalangi pemulihan dan transformasi bagi kota kita dan bangsa kita. Amin. Wah, ini Ya. dahsyat banget ya. Ya. Jadi doa itu ada kuasanya Ada kuasa. Lalu doa sepakat juga berkuasa untuk mengubah atmosfer yang negatif, Iya. yang menekan, yang mengancam, dan yang mengintimidasi menjadi atmosfer kasih, ya. Amin. damai sejahtera, sukacita, kerukunan, dan kesatuan bagi kota kita dan bangsa kita. Nah, ini penting banget nih. Iya. Ya, kita berdoa ya bagi kota kita, bagi bangsa kita ya. Ada atmosfer damai sejahtera ini ya. Nah, sehingga melalui doa sepakat ini, maka kota kita dan bangsa kita dilepaskan dari pengacau, dari orang-orang yang jahat. Oleh karena itu sekaranglah waktunya kita sebagai orang beriman untuk apa? Tidak diam, untuk tidak khawatir juga. Dan tentunya untuk tidak takut dan tidak terintimidasi dengan situasi yang ada di kota kita atau di bangsa kita ya. Iya, amin ya. Jadi sebagai orang beriman kita harus bangkit untuk sehati dan sepakat berdoa untuk keselamatan, pemulihan, dan transformasi kota kita dan bangsa kita. Sebab roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Iya. Sehingga mendatangkan damai sejahtera bagi kota kita, bangsa kita, dan segala aspek kehidupan kita. Amin. Roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh dalam dunia ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Puji Tuhan, ini janji Luar Tuhan biasa, ya. ya. Tuhan yang akan memelihara kita Dan ya. menguatkan kita. ya. Ya. Inilah janji Tuhan untuk kita yang percaya kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan Ya. dan yang hanya mengandalkan Tuhan. Bahwa Tuhan adalah setia. Tuhan akan menguatkan hati kita dan Tuhan yang akan menjaga kita dari orang-orang yang jahat. Amin. Tuhan akan menjaga kita dari orang-orang yang jahat. Ya. Nah, melalui renungan singkat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita sepakat, sehati berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan kita dari orang-orang yang jahat. Sebab Tuhan adalah setia. Tuhan akan menguatkan hati kita dan Tuhan yang menjaga kita dari orang-orang yang jahat. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dari Mazmur 18 ayat yang ke-1 sampai dengan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul, ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku." Puji Tuhan, inilah nyanyian Mazmur Daud yang adalah nyanyian syukur Daud kepada Tuhan yang telah melepaskan Daud dari cengkeraman semua musuh-musuhnya, dari cengkeraman tangan Saul yang adalah Raja Israel dan mertuanya Daud sendiri yang dihormati, yang selalu mengejar-ngejar Daud dan berusaha untuk membunuh Daud. Daud membuktikan sendiri bagaimana pertolongan Tuhan dan pembelaan Tuhan begitu nyata, begitu dahsyat dan begitu ajaib dalam kehidupan Daud. Bahwa Tuhan yang melakukan pembalasan terhadap musuh-musuh Daud. Tuhan yang berperang dan yang memberikan kemenangan kepada Daud. Sebab Daud berseru pada Tuhan. Daud hanya mengandalkan Tuhan. Daud hanya percaya kepada Tuhan. Daud percaya bahwa Tuhan membalas kepada Daud sesuai dengan kebenaran Daud. Dan sesuai dengan kesucian tangan Daud di depan mata Tuhan. Tuhan memberkati.
Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema terlepas dari orang-orang jahat. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya, silakan sayang. Ini dari Revita Tania, ya. Salam sejahtera Pak Agus dan Bu Mala. Salam sejahtera juga Revita. Ya. Kami berharap Revita juga sekarang sedang menyaksikan ya. Ya, sudah menyaksikan. Demikian isi DM-nya. Ya. Saya mau curhat. Saya merasa sedih kenapa orang-orang di sekitar saya jahat ya sama saya. Saya sering diperlakukan tidak adil, diremehkan. Perkataan mereka sangat melukai hati saya. Padahal saya selalu berbuat baik, tidak pernah melukai siapapun. Saya harus bagaimana menyikapinya ya Pak Bu? Saya jadinya capek berbuat baik sama orang yang tidak menghargai saya. Oh iya, wow. Saya ngerti lah perasaan dia. Ngerti lah ya. Revita ya. Ya tenang aja ya Revita ya. Tenang ya. Ya. Jangan ambil hati ya. Jadi Revita jangan ambil hati nih dengan sikap dan perkataan mereka yang meremehkan dan menyakiti Revita. Karena Revita harus percaya nih bahwa Revita adalah milik Tuhan. Amen. Ya. Dan Revita sangat berharga di mata Tuhan dan Revita sangat dikasih oleh Tuhan dan identitasmu adalah anak Allah. Ya. Dan sesuai dengan tema kita hari ini, terlepas dari roh-roh jahat, orang-orang jahat maksudnya ya. Jadi Revita jangan fokus kepada manusia. Yang memang banyak kekurangan. Iya, pasti manusia ada aja ya. Ada aja gitu, selama kita hidup ya. Iya, begitu. Nah, tetapi biarlah Revita saat ini fokus kepada Tuhan. Iya. Pada Tuhan saja gitu ya. Yang lebih berkuasa daripada mereka orang-orang yang jahat itu. Supaya respon Revita tetap positif. Iya. Bisa mengampuni dan mengasihi mereka. Karena ini akan membuat posisi Revita tidak bisa disakiti dan diremehkan oleh mereka. Amin. Ya. Ada firman-Nya di dalam Roma 12 ayat 17, demikian firman Tuhan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Menarik ya, bagi semua orang. Ya. Bagi semua orang. Jadi kalau bagi semua orang, bagi orang yang jahat juga kita berbuat baik ya. Dan puji Tuhan, tadi Revita bilang dia selalu berbuat baik ya. Teruskan Revita apa yang sudah kau lakukan selama ini dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi bukan dengan kekuatanmu sendiri ya. Kalau pakai kekuatan sendiri pasti kita akan lelah menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi ketika kita atas pertolongan Roh Kudus kita bisa mengampuni dan tidak mengambil hati gitu ya, tidak simpan di hati ya, kecewa gitu ya, dan percaya bahwa kita berharga di mata Tuhan, maka kita tidak bisa disakiti dan diremehkan gitu ya, karena hati kita penuh dengan damai sejahtera. Jadi kita mau berdoa ya untuk Revita, bahkan juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin juga mengalami hal yang mirip diremehkan, disakiti. Mari saat ini kita bangkit, kita percaya bahwa kita berharga di mata Tuhan dan kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan lagi, tapi membalas dengan kebaikan oleh pertolongan Roh Kudus ya. Mari kita datang kepadanya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anakmu yang terkasih Revita, bahkan juga sahabat-sahabat kami yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama dengan Revita. Kami mau bersyukur kepadamu karena kami tahu bahwa pribadi-pribadi kami adalah sangat berharga di matamu. Dan apapun yang diperlakukan oleh orang lain terhadap diri kami, perbuatan jahat atau meremehkan kami tahu Tuhan, sebagai anakmu, kami tidak dapat digoyahkan. Hati kami sudah dipenuhi dengan kasih Allah, sehingga kami mau mengampuni mereka. Mau melihat bahwa segala sesuatunya ada dalam kendali-Mu. Itu sebabnya pada saat ini, biarlah kasih anugerah-Mu memampukan kami Tuhan, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kami mau membalas segalanya dengan kebaikan. Oleh pertolongan dari-Mu Roh Kudus, kami sanggup dan kami dapat melakukan kebaikan di sepanjang hidup kami. Dan hati kami dipenuhi dengan kasih-Mu yang membangkitkan keberhargaan kami di hadapan-Mu. Kami tidak takut, tidak khawatir apapun karena kami tahu kami berharga di mata-Mu dan kami dikasih oleh-Mu. Sehingga kami dapat juga berbuat kasih kepada orang-orang lain, kepada semua orang,
bahkan kepada orang-orang yang menyakiti kami atau yang jahat terhadap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih bahwa mulai hari ini, mulai saat ini ketika kami berdoa, Engkau menjawab doa kami dengan kemenangan yang gilang gemilang bagi Revita dan sahabat-sahabat yang baik yang lainnya. Kami semua menang dari rasa disakiti, dijahati, ataupun diremehkan, karena kami tahu kami adalah putra-putrimu dan kami sangat berharga dan dikasih olehmu. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Antonius. Shalom Pak Gus dan Bu Mala. Shalom juga Antonius. Shalom juga. Ya. Berharap sudah menyaksikan program Terang Kasih ini ya. Demikian isi DM-nya. Mohon doanya. Saya sedang mengalami pergumulan di kantor. Banyak sekali orang-orang yang iri dan ingin menjatuhkan saya. Saya pun difitnah. Tolong doakan dan kuatkan hati saya Pak Bu. Karena saya harus mencari uang untuk hidup demi adik-adik saya. Terima kasih. Antonius, kamu jangan takut ya menghadapi orang-orang yang menjatuhkan atau memfitnah kamu. Sesuai dengan tema terlepas dari orang-orang jahat. Jadi Antonius harus fokus sama Tuhan saja dan hidup benar. Jaga integritas tentunya dan tentunya juga jaga penguasaan diri dan tetap berespon benar dalam menghadapi orang-orang yang seperti memfitnah dan menjatuhkan. Sebab Tuhan membela orang yang hidupnya benar dan Tuhan juga membela orang yang hidupnya dalam integritas. Karena integritas akan menyelamatkan Antonius dari orang-orang yang berusaha menjatuhkan dan memfitnah Antonius. Ada firman Tuhannya dari Amsal 11 ayat 3 sampai dengan yang keempat dalam versi The Passion Translation. Biarlah ayat ini juga menguatkan sahabat yang baik ya. Pentingnya kita hidup benar dan berintegritas. Demikian firman Tuhan. Integritas akan menuntunmu menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Tetapi pengkhianatan akan menghancurkan impianmu. Ketika hari penghakiman tiba, maka semua kekayaan dunia tidak akan dapat membantumu sedikit pun. Jadi sebaiknya kamu menjadi kaya dalam kebenaran. Karena itulah satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan kamu dari maut. Amin. Bukankah luar biasa? Ternyata menyelamatkan kita adalah hidup benar dan hidup dalam integritas. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan Antonius untuk juga sahabat yang baik supaya terus fokus hidup dalam integritas dan hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa ya. Tuhan, kami berdoa untuk saudara Antonius. Biarlah hari ini dikuatkan untuk dia fokus hanya kepada Tuhan, bukan kepada orang-orang yang berusaha menjatuhkan atau memfitnah dia. Biarlah kami berdoa kasih karunia Allah turun untuk dia berespon benar dan hidup dalam integritas. Demikian juga untuk sahabat yang baik yang sedang dalam pergumulan seperti Antonius ini, merasa difitnah, diperlakukan tidak baik. Biarlah terus mereka hanya fokus kepada Tuhan dan hidup benar dan hidup dalam integritas dan berespon dengan benar. Ya berdoa menguatkan mereka di dalam nama Yesus ya berdoa. Amin. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum kenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Kondisi seperti itu, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati. Tidak. Sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Dan saat ini
Mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat terlepas dari orang-orang jahat. Yang pertama, sebagai orang beriman kita harus percaya bahwa ketika kita sehati dan sepakat berdoa kepada Tuhan, maka ada kuasa dan otoritas Allah yang akan melepaskan kita dari orang-orang yang jahat. Yang kedua, sebagai orang beriman kita harus percaya bahwa ketika kita sehati dan sepakat berdoa kepada Tuhan, maka pintu-pintu mujizat akan terbuka, rintangan-rintangan akan terbuka, dan kita akan menerobos. Ketiga, sebagai orang beriman kita harus percaya bahwa Tuhan adalah setia. Tuhan akan menguatkan hati kita dan Tuhan akan menjaga kita dari orang-orang yang jahat. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang menghadapi orang-orang yang berlaku jahat terhadap dirimu dan sepertinya mengintimidasimu? Mari datang pada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong kita dan membebaskan kita dari orang-orang yang berlaku jahat kepada kita. Serahkan semua ketakutan kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang akan bertindak untuk membela kita, menolong kita, dan melepaskan kita dari orang yang jahat. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang memberikan kemenangan kepada kita. Mari kita datang kepadanya. Bapa, saat ini kami mau bangkit Tuhan sebagai orang yang beriman untuk sehati dan sepakat berdoa dan mendeklarasikan firman dan janji Tuhan untuk kota kami, untuk bangsa kami, dan untuk segala aspek kehidupan kami. Bahwa setiap pintu-pintu anugerah, mujizat, pemulihan, transformasi, dan kemenangan supaya terbuka. Dan setiap penghalang dan rintangan yang bertahun-tahun menghalangi rencana Tuhan dapat digenapi dan terjadi. Dan supaya semua penghalang disingkirkan. Dan kami deklarasikan bagi kota kami, bangsa kami, dan segala aspek kehidupan kami. Supaya itu semua dilepaskan dari para pengacau dan orang jahat. Dan supaya ada shalom dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.